Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati roja di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan rumah tangga sebagai tempat kebahagiaan kita, tempat menenangkan jiwa kita, tempat untuk berbagi cinta dan kasih sayang. Hubungan pasutri ini adalah termasuk hubungan yang paling penting dalam hidup seorang manusia. Sehingga Nabi sampaikan yang menikah itu mendapat separuh dari agamanya. Tinggal melengkapi dengan separuh yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya hubungan pasangan suami istri bukan hal yang sederhana. Bukan hal yang remeh, ya, tapi betul-betul merupakan sebuah hubungan yang sangat unik, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan juga sebuah keahlian untuk mengelola agar nanti bisa menjadikan kita mampu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, yang di sana berisikan adanya kerjasama, tolong menolong, ya, saling cinta, saling memberi kasih sayang di antara mereka, sehingga ibaratnya nanti seperti satu tubuh. Semuanya merasakan suka dan duka bersama-sama, saling mengerti pasangannya dan saling menghormati pasangannya, dan juga selalu berusaha bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah hubungan yang saling memahami atau tafahum dalam hal ini, dan juga adanya sebuah dialog, sebuah keterbukaan antara pasangan suami istri. Komunitas ini, ya, sebagai saya sampaikan pada percobaan yang terdahulu, digambarkan Nabi kita Muhammad dalam bentuk yang sangat sederhana bersama Khadijah radhiyallahu taala, di mana Nabi mengungkapkan apa yang dia dapati di Gua Hira kepada sang istri, dan sang istri pun ingin merasakan juga apa yang dimiliki oleh suaminya, sehingga ia berusaha untuk mencari solusi, mencarikan bantuan agar mampu memahamkan atau mampu memahami keadaan yang ada, dan akhirnya mengajak kepada Waraqah bin Naufal untuk tanya kepada ahlinya tentang masalah tersebut. Dan subhanallah, akhirnya Khadijah pun masuk Islam karena memang mendapatkan informasi yang valid dari Waraqah bin Naufal tentang wahyu tersebut. Kita lihat bagaimana pentingnya saling memahami antara pasangan suami istri, karena at-tafahum ini atau saling paham ini adalah pondasi asasnya, pondasi yang penting dalam kita membangun hubungan pasangan suami istri, di mana dari keduanya ini diminta untuk saling berpikir apa yang diinginkan oleh pasangannya, ya, dan berusaha untuk memahami dengan benar apa yang diinginkan oleh pasangannya tersebut, sehingga mereka saling empati, mereka saling berusaha bagaimana memahami keadaan dan bersikap dengan benar dalam hal ini. Di sini kita lihat pentingnya adanya saling paham ini, sampai ibarat dari orang tua kita dulu mengatakan yang penting saling mengerti. Kalau bapak lagi marah, ibu jadi diam. Kalau ibu marah, bapaknya diam. Sehingga tidak terjadi adanya pertengkaran di depan anak-anaknya, ketika itu hal yang tidak terlalu penting untuk diperdebatkan atau dipertengkarkan. Ini adalah subhanallah dipahami oleh orang-orang terdahulu, karena punya pengalaman bahwa ternyata bila sang ibu sedang marah, bapaknya diam, jangan marah juga. Kenapa? Kalau kita marah itu ibarat api ketemu minyak, ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya tambah besar kemarahan yang ada tersebut. Saling memahami ini penting sekali. Untuk itulah dibutuhkan adanya sebuah upaya bagaimana membentuk saling paham ini antara pasangan suami istri. Kalau kita melihat kepada pembahasan mengenai bagaimana nasihat para ulama, ya, dalam membangun saling faham di antara pasangan
suami istri ini. Bisa dilakukan yang pertama dengan adanya hiwar sharih atau maftuh, adanya dialog yang terbuka, ya, antara pasangan suami istri, sehingga sang istri menyampaikan apa yang ada dalam benaknya, apa dalam pikirannya, apa yang diyakininya, ya, kepada sang suami, untuk suami juga melihat, tapi bukan untuk dibantah, bukan untuk kritisi, tapi didengarkan. Maka juga sang suami pun menyampaikan kepada sang istri, sehingga mereka bisa, kalau bahasa kita curhat kepada pasangannya apa yang dia miliki. Sehingga akan muncul di sana sebuah keterbukaan antara pasangan tersebut. Kemudian juga poin yang kedua adalah istima'. Ya, kalau bahasa Arabnya istima' al-fa'al, artinya mendengarkan ucapan pasangannya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, artinya dia betul-betul ingin mengetahui apa sih yang diinginkan oleh pasangannya tersebut. Ya. Yang ini banyak terjadi di kalangan kita ketika sang istri ingin bicara, suami tidur. Ya. Karena apa? Kelelahan, sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan yang membuat akhirnya sang istri nggak mau memberikan curhatnya kepada sang suaminya. Kenapa? Karena apa gunanya? Paling cuma ditinggal tidur oleh suaminya tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya sikap kita istima', memperhatikan, mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh pasangan kita, itu akan membuat di sana adanya sebuah perasaan, ya, bahwa ternyata ada perhatian dari pasangan kita kepada kita. Dan ini akan membentuk sebuah perasaan yang tentunya membuat dia mau mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan dia, apa yang menjadi keinginan yang dia miliki. Kemudian yang muncul di sana adalah yang ketiga adalah ihtiram mutabadil, adanya saling menghormati, di mana setiap pasangan berusaha untuk menghormati pasangannya dan tidak berusaha untuk menjatuhkan, ya, pasangannya itu di hadapan orang lain, baik pada anak-anak ataupun pada keluarga yang lainnya. Terkadang sang ibu, ya, itu menjatuhkan martabat suaminya di depan anak-anaknya, sehingga akhirnya, ya, sang suami tersinggung dan akhirnya menjadi hubungan yang tidak baik. Atau kadang-kadang sang suami menyampaikan atau menjatuhkan martabat sang istri di hadapan orang lain, di hadapan mertuanya, di hadapan orang tuanya, dan lain sebagainya. Ya, harus dijaga. Artinya ada ihtiram mutabadil. Maka sebagian ulama ketika menerjemahkan atau menafsirkan ayat, ya, wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kata mereka al-mawaddah wa rahmah ini adalah ihtiram al-mutabadil baina zawjain. Adanya saling menghormati antara dua pasangan tersebut. Karena memang intinya orang itu bila ia cinta dan sayang kepada pasangannya, maka jangan perhatian. Dan akan berusaha menjaga jangan sampai yang pasangannya itu tidak dihormati oleh orang lain. Tidak ingin jatuh, ya, kepribadiannya ataupun kehormatannya di hadapan orang lain. Jadi menjaga ini semua sebagai bentuk daripada rasa cinta dan kasih sayang yang ada tersebut. Kemudian banyaklah berpikir positif. Ya, artinya melihat kepada yang positif pada pasangan kita dan berusaha untuk fokusnya hanya kepada hal tersebut dan berusaha untuk taghaful, untuk tidak menghitung-hitung kesalahan, kekurangan pasangan yang kita miliki. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mengingat-ingat terus kesalahan dari pasangan kita sejak dahulu sampai hari ini, maka tentu akan menimbulkan nafrah, akan menimbulkan rasa tidak suka kepada pasangan kita tersebut. Dan kebanyakan pada kaum wanita adalah susah melupakan kejadian yang pernah diperbuat suaminya yang dianggap oleh dia adalah sebuah kesalahan yang fatal. Padahal suaminya mau kita berubah, sudah jadi baik, sudah bertobat dari hal tersebut.
Nah, ini kita harus berusaha untuk taghaful. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, ya, at-taghaful mazal at-taghaful min akhlaqi al-kirami. Ya, bahwa terus at-taghaful, tidak hitung-hitungan yang negatif seperti itu termasuk akhlak orang yang mulia. Artinya ketika bergaul dengan orang lain, dia tidak ingatkan yang susah-susah, yang negatif-negatifnya. Selalu berpikir positif dan juga melihat yang positif pada pasangan kita tersebut. Dan kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tis'ata asyari husnul khuluq adalah taghaful. 9/10-nya akhlak yang mulia adalah tidak hitung-hitungan kesalahan orang lain. Kita anggap itu tidak ada, padahal kita tahu. Kita anggap itu nggak ada, kita nggak hitung. Ya, kita berusaha bagaimana hitung yang baik-baik pada istri kita itu. Tapi kan juga sang istri juga, kalau melihat suaminya nggak ada yang sempurna, tidak mungkin didapatkan suami itu sempurna. Juga sebaliknya, mukmin juga, sang suami juga tidak bisa mendapatkan istri yang sempurna. Cerai satu, pengen yang kedua juga sama saja, ada kekurangannya. Sehingga tidak mungkin bila kita hanya menghitung-hitung kesalahan yang ada akan bertahan sebuah hubungan rumah tangga tersebut. Saya yakin kita semua mesti mendapatkan itu semua dalam rumah tangga kita. Pergaulan yang lama itu tentunya kalau kita hitung-hitung yang jelek-jelek, yang aib-aib, yang tidak pas-pas itu membuat kita jadi tidak menghormati lagi pasangan kita, tidak lagi mampu untuk mencintai pasangan yang kita miliki. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya terbendaklah dalam benak dia sebuah perasaan, kayaknya enakan ganti pasangan, ganti laki-laki yang lainnya misalnya, atau sebaliknya cari perempuan yang lainnya. Ternyata sama saja. Setelah ia menikah dengan yang kedua pun sama saja, bahwa yang kedua tidak akan sempurna juga. Oleh karena itu, hal yang penting sekali adalah kita berusaha untuk bersikap menghitung yang baik-baiknya saja, ingat yang hebat-hebatnya saja, dan berusaha untuk melalaikan hal-hal yang bersifat negatif untuk menimbulkan hubungan yang baik dengan pasangan yang kita miliki tersebut. Demikian juga seorang suami ataupun istri harus berusaha untuk menerima uzur atau mencari uzur dari pasangannya tersebut ketika melihat mereka salah. Ya. Sehingga ketika kita memiliki sebuah opini bahwa sang suami itu berbuat karena ada uzur di sana, maka kita mudah untuk memaafkannya dan mudah untuk bertanya, untuk menanyakan kenapa kok begini. Ya. Misalnya didapatkan sang suami itu nonton film porno misalnya, ya. Maka bukan dijadikan sebagai dasar untuk marah, tapi kita tanyakan kenapa kok bisa, apa kamu tuh salah pencet, atau ada yang ngirim video ke dia nggak tahu isinya seperti itu, dia buka sama dia ternyata seperti itu, dan ketika melihat sekali terbawa oleh nafsu sehingga berlanjut, sehingga dibuat uzur. Kemudian kita tanyakan pada dia, setelah ternyata memang ada kebiasaan yang dimilikinya, baru kita memberikan sebuah respon bahwa itu adalah hal yang terlarang, yang tidak boleh, harus dirubah, dan terus dijaga bagaimana dia tidak mengulangi hal tersebut kedua kalinya. Sehingga hubungan seperti ini akan ada keterbukaan. Ya. Keterbukaannya akan membawa kepada rasa percaya, ya, pada pasangannya. Artinya ada thiqah, ada rasa percaya kepada pasangannya. Penting sekali. Karena rumah tangga kebanyakan hancur berawal dari emosi tidak percaya. Dari sebuah anggapan bahwa suami saya ini tidak jujur dan lain sebagainya. Maka dalam hubungan pasangan suami istri harus berusaha untuk dibangun atas kejujuran. Jangan ada dusta di sana. Ada kejujuran, ya, yang membuat pasangan itu saling
saling percaya dengan pasangan yang lainnya. Nah, dengan adanya ini semuanya akan muncul sana tafahum, saling apa? Memahami, dan ini berakibat baik untuk hubungan suami istri yang ada. Terbayangkan bila suami memahami istrinya, mengerti istrinya, sang istri menghormati suaminya dan mengerti akan hak-hak suaminya, sehingga akan muncul saling menghormati, saling memberi, dan berusaha untuk mengerti apa sih yang menjadi kesenangan pasangan kita tersebut. Dari sini akan muncul tadi kepercayaan pada pasangannya. Nah, ketika dia percaya, maka dia akan mampu untuk curhat, dia akan mampu untuk menyampaikan idenya, menyampaikan rencananya, pikirannya, apa sih maunya dia, sehingga akan muncul komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Dan contoh kisah Nabi bersama Khadijah yang sampaikan terdahulu, bahwa Nabi ketika dari Gua Hira dalam keadaan takut ketemu dengan Khadijah, mengatakan zamiluni, zamiluni. Nah, Khadijah dengan tenangnya menyimut Nabi kita Muhammad SAW. Setelah diselimuti, berkurang rasa takut dan khawatir beliau, dan beliau menyampaikan, la yuhzikallahu abada, Allah gak mungkin menghinakan engkau wahai suamiku. Sehingga akan muncul di sana sebuah support, sebuah perasaan dari Nabi bagaimana menjadi lebih tenang, lebih tenteram. Kenapa? Karena sudah ada yang mendukung dan mengingatkan tentang apa? Tentang bahwa beliau orang yang baik, Allah gak mungkin menghinakan orang yang baik tersebut. Dan gak hanya itu berhenti. Khadijah mencari solusi untuk membantu suaminya. Dan dia tahu bahwasanya anak sebenarnya sepupunya beliau, Warqah bin Nawfal, itu punya ilmu tentang kitab. Orang Nasrani yang ahli dalam Alkitab dan mengerti dan menelaah kitab Injil dengan benar. Maka beliau bawa Nabi pada Warqah bin Nawfal, menunjukkan bahwa di sana ada sebuah saling memahami antara Nabi dengan Khadijah. Ada komunikasi yang baik antara keduanya, dan ada di sana perasaan ingin bagaimana membantu pasangannya mendapatkan yang terbaik. Dan akhirnya sampaikan bahwa itu sama dengan kisah Nabi Musa, ya, Namus yang menemui Nabi Musa. Tapi ada resikonya, bahwa kamu akan diusir oleh kaum kamu. Dan dia mengatakan, kalau saya masih hidup, di waktu itu saya akan menjadi pembela kamu yang paling setia, paling hebat membela kau. Artinya ketika ada omongan Warqah seperti ini, tentunya Khadijah pun menjadi tambah thiqah dengan Nabi, tambah mau menerima apa yang Nabi sampaikan, bahkan siap untuk mengorbankan hartanya, mengorbankan semuanya untuk dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Muncullah di sini sebuah saling memahami yang menjadi asas daripada kebahagiaan sebuah rumah tangga. Tentunya ini tidak mudah. Ya, saya yakin tidak mudah. Karena kita untuk ngomong sama pasangan kita itu susah. Kecuali di masa-masa berpacaran. Ya, itu lancar semuanya. Kenapa? Karena iblis yang memperlancar keadaan tersebut. Beda dengan setelah menikah. Ya, iblis berusaha menghalang-halangi bagaimana agar sang suami itu merasa pekiuh atau merasa segan, nggak mau ngomong sama istrinya, atau malas ngomong sama istrinya. Dan demikian juga iblis berusaha bagaimana sang istri pun demikian juga. Ya. Sehingga akhirnya muncul di sana rasa tidak percaya dengan pasangannya. Takut kalau saya curhat nanti dicela oleh suami saya. Nanti kalau saya ngomong, suami akan takut tersinggung, dan lain sebagainya. Dan akhirnya lama-lama rasa cinta itu berkurang. Dan ketika mendapatkan di luar orang yang mampu bicara dengan sangat indah, sangat mudah, sangat lancar, dan bisa membuat tersenyum terus, ya, maka berpindah hatinya ke tempat yang lain. Maka banyak perceraian muncul di Indonesia ini
lantaran tadi ya putusnya komunikasi dalam rumah tangga dan dapatnya di luar rumah tangganya dia. Sehingga akhirnya laki-laki lebih senang tinggal di luar ngobrol sama kawan-kawannya ketimbang bercengkrama dengan sang istri. Sang istri demikian juga akan bahagia kalau berkumpul dengan kawan-kawannya di luar. Sehingga kalau boleh tidak ada di rumah, dia nggak akan di rumah. Kenapa? Karena lebih bahagia di luar. Ya. Bisa tertawa, bisa menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan semua di luar rumah. Dan dalam rumah nggak bisa itu semuanya. Padahal asalnya tidak boleh kita itu membawa masalah di rumah kita itu keluar rumah kecuali untuk penyelesaian. Ya, untuk apa? Penyelesaian. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, ini adalah hal yang sangat penting. Adanya membangun saling memahami di antara pasangan suami istri yang nanti menjadi sebab daripada lancarnya komunikasi antara pasangan tersebut. Bukan hal yang sepele, ya. Karena banyak terjadi perceraian dalam hal-hal yang sepele, namun dibesar-besarkan oleh pasangan tersebut sehingga akhirnya menjadi sebuah ledakan yang menghancurkan rumah tangganya. Ya, harusnya mercon tapi jadi bom. Ya, artinya sesuatu yang kecil yang hanya ledakannya sangat kecil dan nggak ada pengaruhnya kepada sekelilingnya, karena tidak mampu dikelola dengan baik, akhirnya menjadi perkara besar yang menghancurkan rumah tangganya. Oleh karena itu, harus kita semua berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi yang baik, saling memahami dengan baik, dan harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka berusaha untuk mencari uzur dan berusaha untuk memaafkan bila memang tidak sampai melanggar syariat. Dan bila melanggar syariat maka kita perlu menasihatinya, karena tidak ada kata uzur bila kita itu menyisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nasihati, harus dakwahi kembali untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, perkara yang sederhana ini adalah penting. Ya. Dan tidak mudah diwujudkan dalam sebuah rumah tangga. Namun bukan berarti kita menyerah. Kita berusaha terus untuk membangun itu semuanya dengan pasangan kita agar nanti kita bisa sukses dalam rumah tangga, dalam artian punya rumah tangga yang kalau kita itu tinggal di sana, kita merasakan kebahagiaan di sana. Dapatkan sang istri solehat, qanitat, hafidhatul ghaib, yang merupakan bagian daripada kebahagiaan yang tidak ada taranya bila itu dapat diwujudkan. Ya. Karena betul-betul ya, ini menyangkut ya, ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan kita di rumah tangga kita. Maka jangan remehkan. Jangan remehkan dan diperhatikan baik-baik hal ini untuk menjadi kunci kita dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Terima kasih atas uraian dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka kita membina rumah tangga dan memperbaiki komunikasi kita dengan keluarga. Selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya, silahkan. Dan kami akan buka dengan pertanyaan pesan singkat dari Agus di Bandung yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara menasihati istri Ustadz yang selalu marah-marah kepada anak
ketika anak kita rewel atau melakukan kesalahan, dan bagaimana merespon istri ketika dia sedang marah ke anak, karena anak tidak suka kalau melihat istri memarahi atau sedang menghukum anak. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Ini juga kita bisa langsung praktekkan apa yang saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya kita harus punya i'tidar, berusaha mencari udzur. Istri itu kenapa kok marah-marah? Nah, umumnya marah itu akan mudah tersulut ketika sedang kelelahan atau banyak pikiran, sehingga emosinya tak terkendalikan. Maka sang suami ketika istrinya marah kepada anaknya, sang suami kalau bisa nggak langsung membantah sang ibu, tapi ya berusaha untuk mengingatkan sang ibu, ya enggak, untuk tidak mudah emosi, ya, pada saat setelahnya. Karena seorang itu ketika emosi, kita nasihati, dia akan marah kepada kita dan berusaha untuk mencari alasan untuk ikut marahi kita. Contohnya gini, ketika ada seorang wanita itu sakit hati dengan tetangganya misalnya, maka ketika sama-sama mengatakan kepada dia, apa sih manfaatnya kamu sakit hati dengan tetangga kamu? Memang kalau kamu marah-marah, dia sadar. Kan tidak. Lebih baik dimaafkan, berpahala. Itu akan muncul emosi apa? Kamu bela tetangga ya. Jadi sesuatu yang kalau disampaikan bagus, nggak ada salahnya. Tapi ketika disampaikan pada timing yang nggak tepat, akhirnya apa? Jadinya suudzon. Malah marahi kita, mengatakan kamu malah bukan bela istri kamu, malah bela tetangga sebelah, kan gitu. Nah, maka sang suami harus melihat ketika dia sudah mulai reda emosinya, ditarik, dibawa, ajak ngomong, ya enggak? Ajak ngomong, kemudian kita lihat gimana marah itu tidak akan membawa maslahat yang besar pada anak kita. Ada masalah apa anak kita? Apakah sudah waktunya harus dimarahi sekarang atau nanti baru dimarahi? Jadi kita coba membawa, setelah marahnya itu berkurang, kita bawa, jangan sampai ia ada di depan anaknya terus. Karena apa? Orang marah itu akan menjadi berkurang kalau pindah posisi. Pindah posisi. Ya enggak? Ketika sedang marah itu besar, maka kalau yang bagus adalah dia mampu merubah posisinya. Kalau berdiri, dia duduk. Duduk, dia berbaring. Ya. Dia bisa saja dengan ta'awud. Enggak bisa, mungkin dia bisa berwudu untuk menghilangkan apa? Emosi yang dia miliki. Nah, sehingga ketika kita lihat sang istri itu misalnya punya temperamen emosional, maka kita bisa gunakan nasihatnya Nabi kepada sahabat Nabi yang ya Rasulullah, awas ini. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Maka pahamkan sama sang istri bahwa ternyata marah itu tidak memberikan hasil positif kecuali pada waktu-waktu dibutuhkan kemarahan itu untuk perbaikan yang ada. Nah, maka sikap kita adalah sabar. Pertama, sabar dulu. Enggak langsung merespon dengan cara yang tidak tepat. Ya. Yang kedua, melihat kondisi istri. Mungkin tidak kita alihkan ia dari kemarahan kepada yang lainnya. Kalau mampu ada kemampuan atau ada timing yang tepat, maka dipalingkan dari kemarahannya kepada sang anak tersebut. Kemudian setelah itu barulah jajak bicara baik-baik, ya, agar menjadi nasihat bagi dia bahwa kemarahan itu, ya, harus dikendalikan. Dengan melihat kalau memang sang suami istri itu karena kelelahan yang sangat hebat ketika di rumahnya, kemudian jadi gampang emosi, maka dikurangilah pekerjaannya. Artinya dibantu oleh suami di rumah tersebut.
Karena misalnya memasak sendirian itu akan lebih berat ketimbang ada suami yang ikut mendampingi, walaupun hanya motong bawang atau cuman ngajak ngobrol ketika di dapur tersebut. Ya, oleh karena itu sang suami berusaha bagaimana membuat nasihat yang tepat kepada sang istri tersebut. Baru kemudian anaknya pun dinasihat oleh sang ayah. Nah, kamu berusaha, jangan sampai ibu marah sama kamu. Ya, artinya jangan banyak berbuat kesalahan yang memancing emosi sang ibu. Disampaikan ibu itu cinta sama kamu, karena cintanya sehingga ia nggak bisa mengendalikan emosi yang ada. Sehingga nanti sang anak pun tidak akan merasa sakit dengan sang ibu juga. Jadi kita menjaga semuanya. Menjaga apa? Semuanya. Menjaga perasaan sang istri, juga menjaga akhlak dan perasaan sang anak, ya, sehingga nanti akan muncul perubahan. Bapak enggak dianggap membela anak oleh istri, ya enggak, dan anak pun enggak merasa dimanja oleh bapaknya, dan mengerti, ya, bahwa ibunya marah bukan karena benci kepada dia, tapi karena rasa cinta yang ada, sehingga membuat dia bersikap yang tidak tepat dalam hal ini. Jadi sini kita dapatkan bagaimana kita mengolah manajemen ini perlu kita terapkan, ya, tapi ini yang butuh latihan dari sang suami untuk itu. Yakinlah bahwa istri itu bila sang suami bisa memberikan kepada dia pembinaan yang baik, dia akan bisa melepaskan hal tersebut. Dan anak ketika dipahamkan bahwa dia jangan memancing emosi ibunya, insya Allah akan membuat anak itu pun memiliki akhlak yang mulia dan masih menghormati ibunya sebagai orang yang ia akan cintai dan kasihi. Jadi berusaha bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas nasihatnya. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami hadirkan kembali dari pesan singkat dari Ummu Abdillah yang bertanya. Mohon maaf Ustadz, ingin bertanya dan mohon nasihatnya. Apabila seorang suami dia mempunyai karakter yang temperamen, bahkan tahapannya sudah sampai memukul istri dan pukulannya sampai berbekas, apakah tabiat seperti ini bisa dirubah? Suami kalau melampiaskan kemarahannya meminta maaf setelah itu kepada istri dan berusaha mengambil hati istrinya kembali. Sudah 20 tahun berumah tangga, si istri berusaha sabar dengan harapan semoga bisa berubah, tapi sampai sekarang masih saja seperti itu. Pertanyaan, apakah istri boleh minta cerai? Kemarahan bisa dipicu karena uang. Si suami gemar berutang, beli mobil, sewa ruko, kontrakan rumah, dan lain-lain. Tapi untuk pendidikan anak kurang perhatian, jadi si istri yang harus kerja, yaitu menjahit untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Apa nasihatnya Ustadz bagi si istri? Iya. Silahkan. Di sini ada sebuah kesalahan dalam berkomunikasi. Ya, saya lihat bahwa antara ibu dengan suami itu ada masalah dalam komunikasinya, sehingga sang bapak nggak menyadari, ya, kalau ia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena tidak terurainya permasalahan inti. Ya. Karena kemarahan ataupun tidak terkendalikannya emosi seorang laki-laki sampai memukul, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama karena sangat lelahnya, sangat capeknya berpikir atau banyak masalah yang dihadapinya, sehingga ia merasa bahwa istrinya bukannya membantu ia menyelesaikan, tapi malah membuat dia tambah jengkel, sehingga akhirnya tidak mampu mengendalikan emosinya tersebut. Atau yang kedua, dia biasa, hanya sudah biasa mukul sejak belum menikah sudah biasa mau
mukul. Kalau marah mukul, marah mukul. Artinya ketika orang sudah biasa mukul itu kan akhirnya ketika pengennya apa? Mukul. Ya. Maka ada di sana penyelesaian harus di awal. Ya, apa 20 tahun ya, harus ada penyelesaian bahwasanya ya sang suami dipahamkan betul dengan kewajiban sebagai seorang suami. Sehingga karena tidak pahamnya agama dan tidak pahamnya pendidikan yang baik, akhirnya sikapnya seperti itu. Nah, harusnya ibu berusaha bagaimana menjadikan suami sebagai ladang dakwah. Ya, jadi suami sebagai apa? Bagian dari dakwahnya dia. Ya, sehingga suami bisa apa? Terdakwah oleh sang istri. Saya bisa lihat bagaimana kehebatan wanita ketika melihat bagaimana istrinya Fir'aun mampu membuat Fir'aun tidak membunuh Musa. Nah, artinya seandainya misalnya hubungan komunikasi antara Fir'aun dengan istrinya itu tidak baik, saya yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan Fir'aun membiarkan anak Bani Israel lahir tanpa dibunuh oleh dia, karena takutnya ia dengan ramalan para tukang sihirnya tersebut yang akan muncul dari Bani Israel, orang yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun tersebut. Dan dia mampu untuk memaafkan dan tidak membunuh Musa alaihissalam. Ini Allah takdirkan dengan takdirnya yang maha kuasa, dengan penjagaannya dia, tapi juga ada sebab. Ada apa? Sebab di sana bahwa sang istrinya mampu ya, membuat Fir'aun tidak membunuh Musa dengan alasan yang beliau sampaikan kepada Fir'aun. Nah, adanya komunikasi di awal ini penting sekali, sehingga sang istri mengerti ya, kesenangan sang suami, permasalahan sang suami, temperamennya sang suami. Ya. Maka semua temperamen itu dengan pendidikan bisa berubah. Yang bakhil, medit ya, dengan dibina dengan pendidikan jadi orang dermawan. Ya. Orang yang kasar ya, itu dengan dididik menjadi apa? Menjadi tidak kasar. Kalau saya katakan, mohon maaf ya, kita ambil contoh misalnya anjing. Anjing itu kalau dibina, dididik dengan baik, jadi anjing pemburu, maka dia faham ya, bahwa ia sedang memangsa bukan untuk dirinya, namun untuk yang tuannya tersebut. Ini sebuah hewan saja mampu merubah sikapnya dengan pendidikan yang ada. Maka kalau kita jadikan Islam sebagai sarana pendidikan, maka orang yang berakhlak buruk pun akan jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu ya, itu ada yang didapatkan dengan bakat dan keturunan yang baik, sehingga dia itu jadi jujur. Kenapa? Karena sekeluarga jujur semuanya. Ada juga yang dia itu jadi jujur karena pembinaan, karena pendidikan. Makanya para mengatakan bahwa akhlak itu ada dua. Akhlak yang dia itu ghazirah, yang memang adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala dia. Ada akhlak yang muktasab, yang didapatkan dengan sebuah pendidikan, sebuah usaha dan latihan. Maka temperamennya ada. Kalau kita lihat ya kisah Umar bin Khattab, bagaimana kerasnya beliau ya, itu bisa ya, menjadi lebih lembut dari Abu Bakar. Abu Bakar yang lembut itu bisa keras melebihi Umar bin Khattab. Karena memang di sanalah ilmu dan pendidikan berfungsi. Contohnya ketika Nabi meninggal dunia, banyak para bangsa Arab yang tidak mau lagi membayar zakat. Abu Bakar tegas, yang tidak membayar saya perangi. Saya menghalangi Abu Bakar, Umar berusaha menghalangi Abu Bakar agar tidak merangi orang yang tidak bayar zakat tersebut.
dan Abu Bakar tetap bertahan dengan apa? Ilmunya, maka dia mengatakan tetap harus diperangi. Sehingga menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya menghadapi mereka semuanya. Artinya, semua tabiat yang ada itu bisa dirubah bila yang pertama pelakunya itu pemiliknya pengen berubah. Tapi kalau kemudian yang punya pemilik tabiat ini sudah yakin nggak mungkin berubah, dan ia enjoy, dia merasa senang, merasa enak dengan apa? Sikap itu, ya nggak mungkin bisa dirubah, susah. Karena perubahan itu dua. Ada perubahan dari luar yang ia harus diterima oleh orang tersebut. Jadi kita sampaikan pentingnya misalnya sabar. Orang nggak mau berubah, nggak bisa. Maka kalau ibu ingin suami berubah, maka pahamkan dulu bahwa temperamen ia itu tidak baik dan bisa dirubah. Bisa dirubah. Dengan bukti ketika dia sudah saya mukul, dia minta maaf. Nah, situlah ibu bisa memasukkan sebuah dakwah kepada sang suami bahwa itulah orang kalau marah-marah terus marah mudah menyesalnya. Nah, maka coba dirubah marahnya jadi berkurang. Kan terserah aja bahwa kita itu sebetulnya pada asalnya nggak pengen marah. Harusnya. Ya. Tapi karena pembinaan dari rumah sejak kecil, keras ya. Kemudian akhirnya dia punya temperamen, ya, pengennya menang, pengennya dan sebagainya. Makanya apa? Akhirnya mudah untuk emosi dan sangat berbahaya bagi kehidupan rumah tangganya. Nah, ini yang harus diobati. Ya. Sehingga kalau diobati ini baik, insya Allah akan baik. Jadi komunikasi dengan baik ini semua dengan suami ketika dia sedang menyesal, paling gampang untuk ngomongnya. Karena dia masih merasa apa? Salah. Nah, sampaikan, robah dong, jangan gampang marah. Nah, nanti kalau kemudian dia mau merubah, tunjukkan cara merubah kemarahan itu menjadi mudah memaafkan dan lain sebagainya. Apa itu? Agama. Maka ajak sang suami untuk belajar agama. Kalau suami nggak mau belajar agama, ya susah untuk berubah sifat-sifat yang ada. Agama merubah orang. Ya, agama merubah orang. Dari yang tidak baik jadi baik, yang baik lebih baik lagi, ya, itulah agama. Oleh karena itu, ajak suami kita belajar agama, ketemu orang-orang yang baik, ya, dalam pergaulannya, ajak berkunjung ke tempat yang baik, agar dia kemudian mampu memiliki sebuah keyakinan bahwa apa yang ia punyai harus dirubah. Dan itulah mulai perubahan akan muncul ketika sudah sadar bahwa ia harus berubah. Nah, istri pun demikian juga berusaha maka menjaganya. Jangan sampai dia hanya berubah 2 jam, 1 hari, 2 hari, kemudian mengulangi yang kesekian kalinya. Jadi buatlah sebuah cara bagaimana suami itu mengetahui dan meyakini bahwa ia bisa berubah asal mau bersungguh-sungguh dan menyadari bahwa sifat dia adalah sifat yang buruk yang tidak boleh dipertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Saya Ira, ibu rumah tangga Ustaz, mempunyai 3 anak. Saya sudah hilang rasa sayang dan cinta kepada suami saya karena dia berzina dengan seorang wanita tahun lalu. Saya mau bercerai tapi suami tidak mau. Nah, bagaimana sikapnya Ustadz untuk hal tersebut? Silahkan. Sebetulnya kalau kita bicara sederhana emang karena suami tidak berzina, nggak bertobat misalnya, ya kita bisa minta cerai. Tapi kalau suami kemudian bertobat, ya,
dan menyampaikan uzurnya misalnya, ya kita mesti melihat juga itu semua sebagai sesuatu yang dipertimbangkan, ya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka kalau saya berpikir, wallahualam bishawab, ya, sang ibu, ya, coba melihat kembali, kenapa kok suami saya itu berzina? Apa karena pergaulannya terlalu bebas? Ya. Atau ada orang yang menggoda dia dengan segala cara? Ya, atau sudah jadi kebiasaan dia? Ya. Kalau dia biasa, ya sudah fusak. Ya. Dan kata para ulama bahwa mukminah yang solehat itu nggak sekufu dengan yang fasik. Maka bercerai adalah bagian dari itu semuanya. Nah, kalau dia tergelincir, ya, dan bertobat sungguh-sungguh, tobat nasuha, ya, tobat apa? Nasuha, dan berusaha untuk dipahamkan agar dia meninggalkan lingkungan yang membuat ia itu kemudian terjerumus dalam perkara tersebut, dan dipahamkan juga agamanya sehingga nanti mudah-mudahan bisa bertobat. Kalau bertobat jadi baik, kenapa enggak dilanjutkan hubungan tersebut? Karena tidak mudah untuk bercerai. Tapi kalau sang suami enggak menyesali itu semuanya dan terus kemudian merasa bahwa dia tidak masalah, ya baiknya ibu minta perceraian ke pengadilan. Ya. Walaupun suami enggak mau, pengadilan akan melihat. Bila dilihatnya memang ibu berhak untuk bercerai dan ibu akan jadi madarat karena tidak bercerai, nanti ada keputusan pemanggilan sekali, dimajelis 2 kali, sampai akhirnya apa? Pada kesimpulan dibolehkannya sang istri pisah dari sang suami. Tapi kalau ibu kemudian itu dijadikan sebagai ingatan terus, dibuat hal yang sangat traumatis, ya, dikit-dikit ingat suami begini, ya, suami pengen mendekat, merasa jijik karena pernah zina dengan perempuan lainnya, ya akan hilang cinta yang ada di hati kita, karena kita tidak pernah mau taghaful ketika orang sudah bertobat. Saya tidak membela suami yang berbuat zina tersebut, tapi kita melihat kalau ia bertobat dengan nasuha, dengan sungguh-sungguh, ya, karena merasa itu sebuah ketergelinciran dan memandang bahwasanya itu adalah perkara yang dilakukan tanpa, ya, menjadi kebiasaan dia hanya sekali misalnya, ya, maka sang istri bisa melihat semuanya, ya, dan juga berusaha melihat apakah suami itu begitu. Kenapa? Apa karena saya yang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada dia? Ya, kalau enggak, maka sudah poligami. Ketika sang wanita misalnya merasa bahwa dia enggak mampu melayani sang suami, ya, karena A, B, C, dan D, kenapa dia tidak diberikan tempat yang lebih baik, tidak berzina dengan laki-laki perempuan yang kedua, walaupun berat bagi dia. Tapi kalau memang itu mujarad, ibu sudah berusaha maksimal memberikan yang terbaik kepada dia, cuman dia memang enggak mau jaga akhlak, ya, dan juga perilakunya, itu lain lagi urusannya, ya. Jadi kita lihat kondisi yang ada, ibu bisa bercerai kalau memang itu jadi kebiasaan, jadi hal yang kalau bahasa kita ada fasik. Tapi kalau dia tergelincir sekali karena godaan wanita lain atau yang sebagainya, ya, maka kita sebagai seorang muslimah minta suami itu bertobat, tobat nasuha. Karena di Indonesia nggak ada hukum untuk merajamnya. Ya, kalau ada hukum Islam, selesai, dirajam, selesai. Karena orang berzina itu hukumnya rajam bagi yang sudah pernah beristri. Artinya, ya, sudah ada tempat untuk dia melampiaskan syahwatnya, kok masih mencari yang haram. Nah, karena nggak ada di Indonesia, maka orang yang bertobat, tobat nasuha, dan tobat menghapus yang sebelumnya.
Dan jangan kemudian dibuat itu sebagai sebuah yang menghantui kita. Nah, tapi kita berusaha bagaimana memperbaiki yang ada, suaminya diberikan yang terbaik oleh sang istrinya, sehingga ia akhirnya tidak lagi mau berzina, dan bahkan mungkin bisa mencintai istrinya melebihi cintanya ia kepada dirinya sendiri. Dalam artian sangat cinta dengan istrinya dan bisa ridho dengan istrinya. Itu adalah keutamaan wanita. Oleh karena itu, ya, kepada ibu, jangan mudah untuk bercerai, lihat kembali masalahnya, ya, dan berikan solusi kepada sang suami untuk bertobat dan memperbaiki keadaan yang ada. Mudah-mudahan akan lebih awet, karena pada asalnya Islam menganjurkan untuk tetap bersatu dan tidak menginginkan perceraian pada pasangan suami istri. Dan iblis itu bangga dan ngasih bonus yang besar kepada anak buahnya yang mampu memisahkan ia dari istrinya. Jadi kita semua harus berusaha bagaimana menyisihi iblis dalam sikap-sikap yang dia sukai. Ya, kita harus berusaha bagaimana dia tidak menjadi suka. Ya, dia harus sedih, dia harus menderita. Ya, karena itulah mukmin, tidak mengikuti khutuwatnya syaitan. Ya. Demikian mungkin dari saya, wallahu a'lam bishawab.